kegiatan melalui Yudi ini. Jadi saya sudah aktif. Kemudian dulu bukan Sapma ya, apa ya? Mahasiswa PP ada sebenarnya dulu. Kemudian pada saat kuliah, di kuliah itu waktu zaman saya XTC yang berkibar gitu, karena di era saya kan tokoh-tokoh XTC banyak yang kuliah di SCAB. Kayak Boneng, Ivan Boneng, Mike yang sekarang jadi pengacara. Sekarang dia jadi sekjen AI di Jakarta. Jadi masa kuliah saya lebih diwarnai oleh biru putih. Tapi saya tidak alergi main dengan teman-teman saya yang warna lain. Tidak rasis dengan basicnya karena saya kan bergaul. Betul. Kalaupun warna ya harus punya warna kan. Karena bisa salah persepsi nanti kalau kita bergaul tidak memiliki warna. Wah, iya mah bisa mata-mata atau apa. Tapi kalau warnanya. Nah, karena waktu saya kuliah di SCAB itu warna yang muncul adalah biru putih. Jadi saya di sana. Dan di kampus jadi pusat pergerakannya waktu itu. Itu sekitar awal tahun 90-an lah. Oh ya, saya belum cerita yang itu ya di kampus itu. Seperti itu, saya banyak diwarnai, tapi teman-teman saya juga banyak dari yang lain. Kadang-kadang teman adik saya, misalnya ketuanya GBR main, itu oh iya. Karena saya tidak ini fanatisme sempit. Karena pada saatnya nanti kita sebagai makhluk sosial akan bersatu kembali, tidak melihat warna, ketemu karena kebutuhan mungkin ya. Pada waktu kuliah memang kita belum banyak kebutuhan atau apa, kuliah geng warnanya. Tapi begitu kita masuk dunia kerja akan ketemu dengan warna-warna lain. Betul. Kalau kita fanatisme sempit, setiap terus permusuhan itu dijadikan abadi, kita tidak bisa hidup. Nah, ada masih banyak yang seperti itu juga banyak. Tapi mereka kan secara sosialnya kadang-kadang di masyarakat tidak bekerja atau apa, akhirnya kan di sana. Di home base-nya aja terutama. Jadi kecil ya sikupnya. Iya, sikupnya kecil. Jadi pasti akan timbul kebencian-kebencian. Tapi kalau orang yang begitu udah selesai sekolah, dia bekerja atau apa bergaul dengan yang lainnya, akan permusuhan itu akan hilang. Akan hilang karena kita mempunyai tujuan yang sama dalam hidup kan. Ya mungkin tujuan sementaranya kayak mencari kehidupan untuk anak istri, untuk apa kan itu tujuan. Tapi kan tujuan akhir dari semua kehidupan itu kalau saya sekarang bisa mengatakan tujuan hidup manusia itu adalah husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan baik. Nah, itu kan harus melalui suatu proses. Tidak serta-merta orang dikatakan husnul khotimah bari jeung hidup lagi. Ya, husnul khotimah itu harus diperjuangkan. Bukan diperoleh karena ucapan dari teman-teman pada saat kita meninggal. Nah, jelema geus maot tina husnul khotimah, keur hirup. Kadang-kadang juga ada bahasa gitu. Benar nggak, Sen? Betul. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang lainnya menyadari akhir dari kehidupan dan kembali ke tujuan hidupnya masing-masing, menjalankan kehidupan dengan baik. Karena kebaikan itu walaupun kita sudah meninggal pasti dikenang. Ya, dikenang. Dan saya harapkan juga saya sendiri juga kemudian yang nonton acara ini juga sama seperti itu. Tapi kalau memang dasarnya itu nakal, bandel, itu akan kembali ke. Tapi kalau sifat-sifat yang tadi saya katakan, perilaku tidak baik seperti kriminal itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Tapi izin King sendiri pernah nggak sih di interview sama youtuber? Ya paling temen-temen lah, kayak ada kebetulan kayak kemarin dari Sumut ke sini dia King boleh bikin vlog, boleh. Ya kita welcome aja selama hal itu bisa memberikan nilai-nilai kebaikan melalui wawancara seperti ini kan ada hal-hal yang outputnya positif. Kalau yang tidak baiknya jangan diikuti, apalagi masa muda saya. Jadi sebenarnya menarik ini, King, tadi obrolan sedikit. Karena kalau
kita ke berbagai lini kayaknya banyak banget cerita. Iya. Ya. Bisa sebulan. Bisa sebulan, bisa berapa episode gitu. Gitu kan. Bisa lebaran, iya lebaran. Nah, ini terkait kita shortcut dikit izin. Jadi memang Sawarna ini digagas oleh King memang tujuannya apa nih sebenarnya? Kalau boleh tahu. Visinya sendiri kan melihat tidak terlepas dari gesekan politik waktu Pilpres dulu kan. Oke. Chaos. Ada 02, 01. Iya. Betul. Dan bagi orang-orang seperti saya yang lebih mengedepankan pergaulan, pertemanan, kehidupan sosial, hal itu kurang bagus kalau dipertahankan sampai saat ini kan masih ada seperti Iya, itu. masih ada. Masih ada lah. Dan saya tidak suka itu terjadi karena itu hanya pesta demokrasi aja, pesta politik dan Iya. kepentingannya juga bukan kepentingan untuk kita sebenarnya. Kenapa kita iya. harus Kepentingannya. harus Kepentingan yang jual-jualan. lain ya, iya. Kecuali apa yang kita dukung bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan kita diperjuangkan sampai sekarang juga mungkin bagi mereka ya. Tapi kan saya suka miris juga ngelihat masyarakat yang masih Fanatik tapi tidak tahu apa yang dia perjuangkan apa. Ya. Apakah yang Banyak. banyak apa yang dia bela itu benar mau memperjuangkan kita setelah jadi atau apa kan bisa dilihat dari rekam jejak track recordnya ya dari jejak apalagi zaman sekarang jejak digital. Iya, betul. Ya, mari kita kudakan akal sehat kalau kata Ade Armando. Iya. Iya. Karena tanpa akal sehat negara kita akan hancur. Dan sekarang banyak orang yang akal sehatnya hilang. Iya. Saya miris. Jadi dari pemikiran sana bagaimana saya bisa memberikan kontribusi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kapasitas yang saya miliki. Sesuai kapasitas saya. Jadi saya tidak bicara nasional, tidak bicara. Tapi dari sikup kecil dulu ya. Dari skup kecil dulu. Mungkin kalau saya bicara tingkat nasional apa? Ujung-ujungnya pasti ada maksud dan tujuan lah. Iya. Tapi kalau kita berbicara dari kecil, dari diri saya sendiri, Ya. kemudian dari saudara-saudara yang bergabung di sini, kemudian hal tersebut disosialisasikan juga oleh mereka di organisasinya, itu akan lebih efektif dan kita nothing tulus. Iya. Nggak ada misalnya ketemu dengan ini kan banyak teman-teman saya juga di sini sekarang seperti sudah jadi petinggi tapi ya saya kalau diskusi apa adanya seperti ini. Iya. Wakil ketua dewan ada di sini juga Kang Mehmet Ahmad Nugraha juga sama keluarga Sawarna belum beberapa ketua-ketua Orpol juga ada di sini. Tapi kalau kita ngobrol tanpa beban kan enak. Iya. Kedengarannya mungkin kalau ada yang kepentingan kalau itu tengenahan obrolan saya. Oh iya. Iya. Udah tahu ya arahnya. Tapi ada saya banyak dekieu saya. Iya. Ya. Dan itu harus tetap dipertahankan apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disinilah perlunya sinkronisasi antara ucapan dengan perbuatan. Iya. Kebanyakan kan di kita enggak. Ucapannya Ucapan begini. mah aduh ngarenaheun we. Kalakuan mah. Tapi nggak relate dalam prakteknya gitu kan. Ada King yang begitu juga di tamu di YouTube saya juga. Indah, Ucapannya ya. indah, tapi pas kamera di offin anjing goblok. Kalau kita mah ya memang seperti ini. Iya, kalau saya mah ngebebasin terserah mau ngomong Mungkin apa aja. kayak Sandy lah tadi ngobrol dengan saya dengan sekarang kan sama aja. Iya. Nah, kadang-kadang ya khususnya tokoh-tokoh atau coba kalau himbauan saya sederhana saja sinkronisasikan antara apa yang kita ucapkan di depan masyarakat dengan apa yang kita lakukan. Betul. Karena semua itu bisa dilihat dari jejak digital. Iya. Kalau ternyata seperti itu, berarti rasa malu kita sudah hilang, rasa tanggung jawab kita sudah Ini hilang. nih Iya. sebenarnya teguran Teguran. halus untuk para Teguran halus. pemimpin. Ya wayang, wayang. Nah, abdi mah kieu gitu, King mah begini. Jadi King, ini kan Sawarna ini kalau disebut sebagai komunitas atau wadah diperhitungkan lah karena punya basis massa ya. Iya, bagus. ya Berarti nggak dikit dong. Misalnya ya punten ya nih Pak ya. Yang mungkin lagi nyalonin pada masa-masa pencalonan datang ke sini berusaha untuk
menjadikan udahlah King jadi basis masa dukung gua lah gitu yang segitu. Pasti nggak dikit dong yang kayak gitu. Mungkin ke depan seperti itu. Enggak, kemarin-kemarin pasti ada aja kan. Belum kan? Oh, Belum. Kan waktu Atau kita nggak ini- berani. Atau Bukan, besok? bukan. Dulu, dalam artian kita kan waktu itu masih nge-branding masih. Oh, Mungkin nanti 2024 atau saat Iya, itu akan ada sebenarnya. Tapi kalau jawaban saya nanti akan simpel. Siapapun yang jadi pemimpinnya, yang penting mah amanah itu aja. Jadi kalau kan bicara dukung-mendukung, sepertinya agak ini juga ya. Iya. Agak nantinya bertolak belakang dengan apa yang saya bangun selama ini. iya. Jadi kalau kalaupun ada yang minta dukungan, selama Akang atau you amanah menjalankan, ya mangga kita dukung ya. Iya. Dan saya selalu ngobrol dengan petinggi juga, apakah itu pemimpin atau nyeki saya mah kalau memang masalah omongan saya mau ditanggapi yang enggak terserah. Iya. Tapi saya kan jadi punya penilaian karena apa yang saya sampaikan kebaikan yang universal. Iya. Kemudian setelah ngobrol dengan saya orang itu jadi antipati terhadap saya, ya sudah. Ya. Berarti kita tahu kan? Ya. Ada yang seperti gitu. Ada yang ngobrol senang. Saya kadang-kadang, bro, pejabat nih. Kira udah lama nggak ketemu, udah ngobrol-ngobrol nyantai. Ya ngobrol-ngobrol juga akan seperti ini. Tidak akan ada embel-embelnya. Ya, ada kan. Iya, Enggak, iya. kan? Karena nanti embel-embel itu akan menciderai. Ya. Menciderai apa yang sudah kita bangun selama ini. Dan saya tidak mau itu. Ya. Karena hidup tidak lama lagi. Ya. Nah, Ini pesannya dalam sih ya sebenarnya. dalam. Ya. Harus dalam. Kata-kata, nah, King. Ini kan sawana ini mewadahi ya. Sebentar. Nanti acara ini bisa 10 jam belum nonton. Ada sih, ada. Tapi ada. tolong nanti dibagi-bagi. Kalau saya mah King nggak terlalu kayak YouTuber lain mengejar uang dari Iya. apa sih? Sebenarnya saya belum dapat uang dari YouTube juga King. Oh iya, dolar saya juga kuning. saya juga begitu. Membangun ini tidak dapat uang, tapi saya mendapat kepuasan karena bisa membuat sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif. Iya, banyak yang kadang-kadang banyak yang bingung juga dengan bahasa saya dengan Sandi ini ya. Banyak yang bingung, tapi kalau saya rubah konteksnya, maaf ya, misalkan saya rubah menjadi kampungan gitu bahasa saya. Dianya nggak akan berpikir tentanya King gitu. Ya udahlah, kalau misalkan dia nggak bisa, ya kalau dia mau belajar, oh ini kata-kata ini apa sih maksudnya? Saya pengennya tuh begitu. Iya. Gitu. Ya, bagus berarti apa yang dijalankan sekarang oleh teman-teman ya sama lah dengan apa yang saya jalankan dengan Sawarna. Kalau orang kan berpikir, wah Sawarna begini seperti birokrasi. Tapi kan saya tidak mencoba mengadakan pendekatan pada saat kita tidak ada program yang harus dibicarakan. Iya. Jadi simpel saya mah. King nah tadi ngobrol naon. Ya, hanya untuk foto-foto bareng atau apalah. Sawarna misalnya begini kekuatannya, pilih Bapak Peryogi kan tidak seperti itu. Iya. Saya kalau menyampaikan masukan ya apa adanya. Badai dikupingkeun mangga. Tapi menarik ya King ya. Kalau tadi ngobrol, saya juga lihat di depan sebelum lihat piagam-piagamnya juga lihat ada berbagai stiker ormas, ada stiker dari ini juga tanda tangan pimpinan ormas. Iya, ada beberapa kelompok-kelompok ya atau geng motor gitu kan. Iya. Ada nggak sih kejadian kayak ini mana di dia nih? Terus gelut gitu di dia gitu. Jadi mungkin saya di sini jadi perekat ya. Awal-awal ada kejadian. Biasanya teman-teman yang di leasing atau di mana pas ngasih aja dia. Udah pulang udah King sebenarnya. Ini yang ngisi ngobrol lah dia kan itu di keluarga. Jadi jangan hal itu diperbesar Akhirnya begitu ketemu lagi nggak ngobrol dong, nggak ngopi. Ada banyak gitu. Berhasil ya sebenarnya Sawarna ini. Ya, karena saya lebih menyentuh ke emosionalnya, bukan formalnya, bukan organisasinya. Iya. Kadang-kadang ada awal-awal nih, King itu tuh pernah diculik ke saya, asli ya. Yang nggak salah emang keluarga, saya panggil ngobrol-ngobrol. Jadi saya ngobrol kan, jadi ketahuan masalah nanaon. Kadang-kadang kan orang merespon suatu
permintaan tolong atau laporan seseorang langsung bergerak atau apa. Tapi setelah itu, oh iya pantesan begini. Akhirnya kan jadi lumer. Mediasi. Banyak. Mediasi di sini. Mediasinya di sini dengan sentuhan pendekatan kekeluargaan. Iya. Pernah ada satu klub geng mungkin ya, geng motor datang ke sini. Ada anggota gengnya meninggal oleh geng lain. Mereka mau mengadakan sweeping karena pelakunya belum tertangkap. Akhirnya datang ke sini, beda warna dengan saya, warna basic saya beda. Tapi kan pada saat mereka datang, saya memposisikan diri jadi kakak, jadi orang tua yang memberikan pemahaman terhadap adik-adiknya, anak-anaknya, sehingga jangan sampai salah jalan. Walaupun beda warna dasarnya, tapi kan saya tidak melihat warna itu, saya melihatnya warnanya warna universal. Pada saat mencapai usia seperti ini tidak melihat warna, oh iya memusuh orang baleto, nggak bisa seperti itu. Kemudian saya kasih arahan supaya membuat surat ke Kapolri Tabes, karena selama ini merasa penanganan pihak kepolisian kurang cepat lah ya, responsif. Dia selalu berhubungannya dengan penyidik atau dengan kanitnya yang notabene mereka juga banyak pekerjaan atau apa mungkin tidak terlalu intens. Akhirnya setelah saya kasih arahan supaya datang menemui Kapolres Tabesnya, membuat surat mempertanyakan penanganan perkara itu, dua minggu kemudian ketangkap. Datang ada King nuhun terus ketangkap. Iya gitu cerita. Tadinya kan mereka membuat anarkis, ngadain sweeping terhadap grup kan jadi itu can katewa, kalian yang ketangkep. Konyol jadinya. Konyol. Nah, rasa hormat, rasa respect mereka itu terhadap kita, khususnya di sini di Sawarna, kita tidak pernah membeda-bedakan orang yang memang perlu untuk mendapatkan advice atau pertolongan tanpa melihat warna asal mereka. Karena pada saat mereka minta tolong kan mereka membutuhkan advice yang bisa ini kan menyelesaikan persoalannya, dan banyak. Kadang-kadang gesekan apa dengan gesekan apa. Ormas biasanya di tingkat PAC. Kebetulan ada yang di keluarga kita itu ribut sama King ya. Nelpon King ya kayak didinya kan ketua PAC, ayah ketua kota Bandung, telepon ke ketua laporkan. Nanti biar ketua kalian yang nelpon ketua itu. Jadi hanya seperti itu. Kadang-kadang mereka tidak paham cara menyelesaikan perselisihan antar organisasi, kan ketidakpahaman sebetulnya. Egonya tinggi. Ya? Satu, egonya tinggi, kemudian kadang-kadang yang di atasnya juga kurang mengayomi. Kadang-kadang lebih ramekan lah. Berpatok pada kuantitas. Kuantitas kader. Ngebela dulu teh ada kata ngebela bendera, ya geng itu teh lebih-lebih ngebela agama gitu. Iya, tapi kan kadang-kadang saya sering menangani dulu anak-anak udah di dalam makan nangis anger. Anger dah, dulu kan anger keluarga. Iya, pada akhirnya. Dah hese nih minta sumbangan ke barudak. Iya. Tapi ada nggak sih King mau dipotong? Ada nggak sih King yang ini nggak terima, terus jalannya diaduin guys gitu? Kalau untuk saat ini udah mereka alhamdulillah sudah dewasa ya, karena umumnya kan mereka sudah seperti saya katakan sudah bermetamorfosa, beralih menjadi ormas OKP, lebih mudah untuk mengarahkannya. Oh berarti manajemen konflik ya? Tapi tidak semuanya geng yang menjadi OKP ormas itu mengakomodir keinginan anggotanya. Yang suka perang-perang itu mereka yang tidak merasa terakomodir. Orang mah yang perang kene. Mencari asisten. Iya seperti itu. Dan umumnya sih gitu. Dan saya ngalaman saya nyaho gitu. Jadi bisa diklasifikasi lah ya. Ya. Kadang-kadang kan untuk merubah misalnya geng jadi ormas atau OKP hanya keinginan segelintir pucuk pimpinan atau orang-orang yang. Kadang-kadang kan yang di daerah, yang di lapangan ambung orang. Angger. Nah, yang suka terjadi gesekan itu orang-orang itu. Iya, kadang internal ya. Iya, dan pasti itu penolakan dari dalam yang tidak terakomodir. Kadang-kadang kesalahannya kan mereka tidak mensosialisasikan dulu, harusnya disosialisasikan. Pada saat kita mau berubah bentuk dari misalnya gangster jadi organisasi resmi.
kan kudu ke daerah dulu, ya orang ada kan itu. Iya, sosialisasi. Yang saya lihat kan tidak seperti itu. Makanya wajar kalau masih ada gesekan antar beda bendera di luar. Ya itu orang yang tidak terakomodir di organisasinya, ini tidak terakomodir organisasi, tapi mereka merasa juga punya peran dalam membesarkan ini. Akhirnya kan iya panggil tak eta nu perang. Ya. Ya, sosialisasi itu kayak penyakit Cing sih di sini mah, bukan di geng juga. Kadang-kadang di pemerintahannya udah bagus bentuk programnya. Turun ke bawahnya kurang sosialisasinya. Nah itu. Ya memang hidup mah gitu. Ya, kita mau ikut yang gitu atau yang gini? Iya. Karena itu kan idealnya seperti itu. Kalau dalam bahasa hukum ada istilah dasolen dasen. Apa yang diharapkan, dicita-citakan oleh kita dan kenyataannya seperti ini. Dan selama umur dunia akan seperti ini. Tapi apakah kita akan mengikuti yang gini atau yang gitu? Pilihan. Kalau yang gini pasti kita akan mempunyai nilai lebih di mata. Ya, padahal kita tidak berbuat sesuatu yang luar biasa. Kita hanya menjalankan sesuatu yang harusnya yang kita jalankan kan itu intinya. Tanpa memiliki keistimewaan lain kita berbuat baik aja kan kebaikan saat ini merupakan hal yang mahal. Ya, tapi kebaikan itu harus dibuat disampaikan secara konstan. Jadi ulah kepujian gitu. Baik buruk, toleransi itu akan menjadi parado kalau ada emosi sih sebenarnya. Gitu, jadi ya itulah kita tidak perlu mempunyai keistimewaan lain, jalani hidup dengan baik, udah menjadi suatu yang lebih dari orang kebanyakan. Karena apa? Jawabannya ini jelema sebenarnya. Jadi jelema bener gue jarang kan gitu. Dan itu akan menjadi nilai plus gitu lah. Pesan thinking mah jangan dulu jangan yang berat-berat. Kita berbuat sesuatu yang memang harus kita lakukan sesuai ajaran agama kita, sesuai hukum kita, hukum positif kita. Itu sudah menjadi nilai plus buat kita. Apalagi itu dijalankan secara konsisten. Konsisten. Namun konsisten, pasti sama kambuhan. Kalau kriminal, ya kambuhan. Kadang bager, kadang kriminal. Iya. Sama, kehidupan itu seperti itu. Ada baik, ada buruk. Jadi jangan khawatir kalau kita melakukan suatu kebaikan, tidak banyak orang yang mendukung. Oh iya. Dulu khawatir. Dan jangan sekali-sekali kita berhenti berbuat baik karena kita diculasin atau dijahatin oleh orang yang tidak baik. Iya, karena untuk menjadi baik itu nggak perlu menjadi pahlawan sih. Tidak perlu jadi pahlawan. Jalankan kebaikan. Dan itu intinya untuk kita tidak, kadang-kadang kan batur, aduh percuma, bager kayak. Itu percuma kalau kita menyatakan diri kita orang baik pada saat orang lain jahat ke kita, kudu dibales. Jangan kita respon dengan kejahatan, kan kita bukan orang jahat. Justru ujiannya di situ ya. Di sana. Jadi intinya begini. Kadang-kadang kan orang tua dulu bilang singkenging hikmah. Kalau menghadapi suatu kejadian apa? Mudah-mudahan kenging hikmah hikmah itu akan diperoleh kalau kita bisa memaafkan orang yang telah melakukan kejahatan dengan kita. Hal-hal yang tidak baik akan kita peroleh hikmahnya. Kapan? Nanti dalam perjalanan hidup kita. Tapi pasti dalam hidup ini kalau saya ngalamin pasti ada hikmahnya setiap. Ada hikmahnya bagi mereka orang yang mau berpikir terhadap kejadian yang menimpa kita atau orang lain. Kalau kita tidak mau berpikir, tidak ada hikmah yang kita ambil. Iya. Saya juga ketemu Sandi, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ketemu dengan King ada hikmahnya. Gimana lapar-lapar tinggal King masak naon ke tukang kayak gitu kan. Dan itu saya tidak dibuat-buat. Jangan kan ke teman-teman seperti udah ada rekomendasi dari Arya. Orang yang nggak kenal aja makan tetap. Iya. Masalah orang itu mau jahat terserah. Iya. Dan saya mah jahat gitu. Saya pernah ada orang kesini subuh-subuh. Bawa anaknya, bawa istrinya, ternyata itu jadi modus. Sama kebetulan anak-anak lagi begadang disuruh ini kan karena kita nggak tega. Ibu-ibu bawa anak subuh-subuhnya, dikasih tidur di atas apa. King mau dipijitin, boleh. Gitu. King mah kan orangnya kan tidak ada perasaan apa-apa ke orang. Istrinya datang tiba-tiba masuk ke kamar juga ngobrol sama suaminya sambil kan dipijitin menanggupan. King teh nyimpen uang di lemarinya 800.000.
Udah aja selesai. Kalau King negatif thinking, orangnya begitu orang itu nggak ada, saya cari, biji lengit kan ya. Enggak, King mau biasa. Setelah orang itu pergi, King perlu uang, mau ngambil, nah duit 300 lagi. Oh, no, yang tadi. Misalnya. Oh, tiba-tiba mata kulah percaya ting, biarin aja. Gitu, ya. Mungkin nanti diganti sama yang lain. Atau mungkin ada sesuatu punya orang yang keambil sama kita, atau udah selesai. Jadi ulah dijen ribet, dalam dijen ribet, kita mau balik deh duitnya. Iya. Jadi mending kembali ke diri kita sendiri. Mungkin kita lupa atau kita duit nukudnya diserahkan ke Sandy, ku saya tadi bikin, sama. Begitu kita kehilangan itu, pasti itu ada korelasinya dengan apa perbuatan kita. Ya. Iya. Harus yakin itu. Harus yakin. Cek saya mah gaul. Jadi kadang-kadang lupa nyari duit dan tidak bisa nyari duit terus terang. Karena kan kalau orang gaul suka kayak kagoknya sih. Jadi hilang itulah. Sampai sekarang masih saya cicing di Jalan Braga apa kan. Kalau misalnya di rekening saya itu ada 200.000, memang kan 200.000. Tapi saya tidak khawatir dengan besok. Kan. Oh, iya. Namun kita selalu berbuat baik dengan orang, tiba-tiba kayak tadi aja rekeningan aja tinggal 150. Pagi-pagi ada King, udah ditransfer 500 tuh, kayak GoPay sih. Jadi jangan takut bayangan lah. Kalau kita sudah bisa hidup seperti itu, pasti ada jalan. Iya, benar. Istri saya minta jangkrim nih. Aduh, duit ya. Ayah tadi transfer pagi-pagi. Transfer Tribun, ada uang abah sakit, kabun lagi. Udah selesai. Nanti untuk kepentingan lain pasti Tuhan kasih lagi. Tong hari bang, jadi jangan takut tidak. Dan saya mungkin saya bukan orang kaya tapi orang senang. Oh iya. Orang bahagia mending. Mendingan senang lah. Bahagia bisa, bahagia. Kalau jadi orang kaya belum tentu senang. Banyak teman saya yang kaya. Banyak orang yang kaya belum tentu senang. Tapi orang senang udah pasti kaya hati. Iya. Dan saya sangat merasakan dan saya sangat yakin apa yang saya lakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan salah bahwa melakukan kebaikan terhadap orang lain atau sedekah atau apa bisa menghindari kita dari mara bahaya. Dan itu saya sering mengalami sehingga saya sangat yakin apa yang saya kerjakan dan nothing tulus saja intinya. Nothing tulus. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa. Pasti kalau kita dikasih ini pasti bisa. Iya. Ada agamis sih King. Tapi kalau King bukan agamis ini. Ini justru ini empiris. Apa yang King rasakan. Pengalaman pribadi. Tapi begitu King ngobrol dengan orang-orang yang ngerti agama, aya eta teh King hadisna apa gitu. Jadi saya menjalankan dulu begitu ngobrol dengan orang yang ngerti agama, aya oh gitu mana ningali. Seperti itu. Daripada kita belajar dulu hadisnya, ayat-ayatnya sambil ngesmolotok teh dijalankeun malah. Itu ya, betul. Itu benar-benar. Menilai orang atau mengkapir-kapirkan lah atau mengenai si jahat. Kita mah nggak tahu orang mau jahat mau apa. Kan ego itu ya. Sebenarnya. Kan umumnya orang seperti itu. Ego. Alhamdulillah King dalam perjalanan hidupnya justru King mah ngajalankeun heula. Begitu ngajalankeun ngobrol misalnya Sandy ngerti agama, saya mah meneta King, aya teh King hadisna mana cing ningali. Apa yang kita lakukan ada daripada kita belajar hadis ayat-ayat itu dijalan-jalankeun ke orang. Iya, benar King. Mendingan kita ngejalankeun dan taunya itu juga tidak sengaja pada saat ngobrol. Sering, apalagi saya kan suka ada pengajian. Ada Pak Ustadznya, dia lebih ngerti. Kemarin saya hampir kecelakaan naik motor. Rombongan touring ke Batu Karas. Di saat yang bersamaan teman saya juga crash di depan. Mungkin kalau dilihat di langit mah bareng gitu. Karena setelah saya maju beberapa kilometer, di sini udah kejadian. Sebenarnya saya udah dibawa ke puskesmas dan yang ketabraknya sudah meninggal. Saya tidak nabrak motor oge. Jadi pada saat saya kalau biasa naik motor kalau di jalan lurus saya pasti buang gas dulu, lihat situasi keseluruhan, begitu kosong digas. Begitu saya lihat aman, begitu mau gagas, motor NMAX belok ke kanan. Jarak 5 meter, hitungan fisika, hitungan logika. Crash ketabrak ke tengah. Apa yang terjadi? Begitu saya sekuat tenaga buang gas, ngerem, kaki turun, eta motor teh langsung maju ngalieu heula ka ditu ngelihat ke arah berlawanan takut ada mobil. Begitu ban saya mau nyampe ke bannya dia di belakang, maju plus. Itu
Maju 3 kilometer kemudian teman saya nabrak motor dari gang. Mati yang ketabraknya. Apa yang saya sempat ini ngobrol ke Ustadz. Sebelum berangkat touring, saya membayangkan seperti cuplikan potongan film-film kecelakaan-kecelakaan anu kageleng, anu masih hidup. Sebelum itu saya mikir gitu. Aduh, isukan touring bisa apakah tapi celaka itu akan menimpa saya atau rombongan saya? Tapi dari awal saya sudah seperti itu, Sen. Begitu perjalanan kumpul di Gede Bage, di Alpa Gede Bage jalan, kemudian istirahat di SR pas hari Jumat atau gitu. Teman-teman kan advokat semua, ada yang Nasrani, ada yang itu. Mau jalan sebelum jam 2 jangan dulu, nggak enak lah kata aku. Kira lah udah Jumatan biar enak kan, walaupun kita nggak beda keyakinan kan ada yang itu terus ribet kalau kita di jalan nyari masjid buat Jumatan kan setelan touring ribet. Iya. Oh iya. Ya kan di SR udah enak tinggal buka. Pada waktu itu saya dengan boga duit 100.000. Percaya nggak seorang pengacara mau touring dengan pengacara lain dengan boga duit 100.000. Biasanya pengacara perlente kan. Perlente. Telepon lah adik junior saya. King ikut ya gini-gini, masanya udah didaftarin, dia udah di-endorse saya mah juga dibayarkan gitu. Layak, tapi Abah dia bilang kan, Abah cuma punya duit 100 nih, nah udah kalau nggak, udah kesini aja nanti sama Alek buat pegangan di jalan. Kasih gopay kan, ini cepet, ini salah, 500 sih jadi 600, kata saya gitu yang di jalan. Karena banyak yang endor, ikut aja King, dengan ikut saya mereka nyaman gitu, karena saya kan suka memberi catatan apa nanti dibahas kasih masukan gitulah ke yang muda-muda senang mereka menjalan asal gitu kasih pas lagi Jumatan teh kan Jumatan di Masjid SR tau kan depan teh ada kencreng aduh hayang ngencreng tapi ya duit 100.000-an munggul mendiasupkan 100.000 ngurangan maksudnya kan perjalanan teh jauh Batu Karas balik lagi kan sieun kurang ya mikir sampai sore mau nunggu ceramah teh mikir King teh bari ninggalkeun ka kenceng di depan. Aduh, minta dimeli rokok heula mah diasupkeun 50 gitu pikiran dia. Tapi lamun teu diabuskeun ge lamun aya cilaka atau berpikirnya gitu. Nyambung dengan yang mau. Ya. Tapi kan jarang kalau biasanya lempeng kan. Ya, lempeng. Yang udah lempeng kan King mau touring mau apa lempeng terus dia. Iya mah terpikir di sana juga. Asupkeun gitu. Asupkeun ngurangan bisa kurang kan. Tapi kan lah aya barudak asupkeun itu yang uang King yang 100 anu bakal ya kan aya gopay asupkeun cepet ge keneh gopay terus mun enon kan daripada ieu kurang ditatahan aya cilaka enon duit beak ya pikiran teh begitu dan udah aja apa namanya ngainikin HT gitu set begitu terjemahan masukin cepet pret kan aya gopay kan pikiran gimana simpel daya lamun disakuan dua nage mun aya cilaka mun aya naon kan urang teh nyaho duit sakitu jadi naon. Itu yang ada di pikiran saya. Benar begitu jalan. Ya itu yang mau kejadian crash itu di Padaherang. Di tempat kemarin anak-anak motor gede tabrakan. Akhirnya jadi pikiran, oh iya nu nyelametkeun yang kekhawatiran saya dari semalam terus itu yang membuat begitu nyampe ke sana Batu Karas saya ceritain. Saya bukan dalam artian menceritakan saya sodako ke masjid, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya, tapi saya menceritakan bahwa dengan sodako itu saya jadi selamat di cilaka. Hikmah lah. Yang pengen digarisbawahi sama teman-teman saya menceritakan itu bersodakoh lah karena begitu saya nyampe ke sini kan saya sampaikan ke teman-teman di sana sebenarnya saya nunggu cilaka mah. Dan itu mah hitungan matematik, hitungan logika juga udah saya nabrak loh itu. Terus posisinya dia diem karena dia nengok ke sana. Kan lebih bahaya dihajar gitu. Saya karek teh ngembat atau 5 meter jadi kadinya. Iya. Selamat begitu saya maju 3 km ada kejadian temen. Nih. Nah, itu kan saya sampaikan pada waktu kumpul kan yang ada beberapa pengurus yang ngurus pemakaman apa. Begitu nyampe sana saya sampaikan seharusnya yang celaka saya. Kejadian seperti ini, saya ceritain seperti barusan. Oh gitu, King. Saya ingin ya mereka bisa menarik hikmah dari kejadian itu. Lain ngadengin saya nyumbang ada urusan nah tuh yang Allah madu itu kan.
Tapi perjuangan saya untuk masukin itu kan asup gentong. Ya, mun asupkeun duit ngurangan, tapi lamun aya naon anggar ieu teu manfaat. Dimasukeun. Lamun saya ngasupkeun 500.000 saya pupujieun. Ya, kan nu bener mah ngasupkeun 100 kan. Iya. Udah itu teh saya ceritakan lagi ke teman-teman di sini, sama maksud tujuan saya menceritakan itu mengambil hikmah dari dengan bersedekah akan menyelamatkan dari marabaya. Saya masih penasaran kene aya tuh ya dalilna. Ya. Begitu pengajian kemarin, layak ke Ustadz, saya ceritain perjalanan. Aya king dalilna eta ieu Ada babnya soal sodako. jadi itu menambah keyakinan saya untuk ya karena saya pengalaman gitu. Pengalaman gimana saya tidak bisa tidur sih karena membayangkan kecelakaan terus sampai di kerjumaan asup gentong kan itu. Iya. Nah, saya ingin bahwa kita berbuat kebaikan itu udah jangan hitung-hitungan. Ya. Jangan ada feedback Jangan. lah ya. Ya, Karena Karena sekarang kan hitung-hitungan adanya Tuhan. feedback kan pasti. Hitung-hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar dari hitung-hitungan binomo atau hitung-hitungan judi online. Judi online. Gitu. Jadi online So, ngebian lo. saya pesan Bukan ya King ya, aduh ini. nyantai. Kalau udah ngobrol lama seperti ini dengan King udah jadi keluarga. Jadi punten mas sekali aja kesana mah ngambil aja. Nah gitu. Jadi saya ingin apa yang saya ceritakan barusan juga bisa menginspirasi, bisa dijagokan bahwa apabila kita berbuat kebaikan itu lempeng aja udah. Ya. Ulah aduh nges jalankan we. Begitu hati ingin berbuat sesuatu kebaikan, lakukan. Ya, betul. Tapi keluarganya gimana King? Udah jelasin sama King? Yang mana tuh? Yang korbannya itu. Kalau King kan tidak sampai terjadi crash, tidak ada korban tidak. Oh, temennya ya? Temen, tapi itu kan 3 kilo di depan King. Ya, tapi kalau King berpikir, dia kejadian sigana bareng gitu. Iya. Lalu nggak di langit tuh. Ya. Ini ada orang keluar dari gang pakai motor, ini ada orang naik motor bel ngambil jalur kanan. Bareng saya mah yakin. Tapi itu udah kebiasaan orang keluar dari gang dari motor teh dia Di jalur itu udah kebiasaan. Makanya tadi. sering kejadian kan di kejadian sana. gitu. Makanya untuk biker juga untuk lebih hati-hati pada saat kita memasuki daerah yang Gang, kota ada kecamatan. gang ya, Biasanya kota-kota kecamatan Iya, kan. Salah bukan salah ya, harusnya pembangunan itu infrastruktur jalan itu tidak melalui jalur-jalur yang peninggalan zaman dulu karena itu melalui tempat keramaian kota kecamatan atau apa. berarti si Dendel yang salah. Iya, coba yang salah penguasa. Kunaon bet hayang ngeunahna gitu make jalan yang dulu bikin itu kan ada anggarannya. Anggarannya ada. Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang kan itu sangat bagus untuk diapresiasi karena memang kalau jalan itu tidak dibuat baru mempergunakan jalan provinsi, jalan akan menghambat dan kan setiap lebaran macet. Kan sekarang mah enggak dengan adanya dibuka jalan-jalan baru. Kenapa Dendel dulu nggak ngebangun di Jakarta nya? Dendel ngebangun di Bandung. Iya, ya makan jalan pakai urut Belanda. Kereta api urut Belanda. Ya. Iya, kita. Padahal duit ada gitu. Apakah itu bentuk pinjaman atau apa? Kalau kita bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara kan pikirkan untuk kepentingan orang banyak. Itu aja pesannya. Ada lagi. Jadi sebenarnya poinnya yang kita dapat dari kehidupan pribadi King masa mudanya, kemudian ya ini biografi lah sampai akhirnya King menginisiasi Sawarna seperti apa. Ada gagasan-gagasan, ada pengalaman empiris King yang dibagikan, yang mungkin ini juga diterapkan ke kawan-kawan di Sawarna. Ini harapannya outputnya juga, ini banyak banget saya dapetin poin positif nih tentang ya mungkin pernah saya sampaikan di beberapa, enggak sih baru di satu episode tentang hidup. Ini sepakat nggak ya King ya? Hidup itu hanya mengumpulkan kata pernah. Karena selebihnya diambil. Ya. Hak seorang umat adalah amal. Jadi Amal baik. atau sederhananya
menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya itu Ya, aja. seperti ya, itu. ya, ya. Dan Jadi tentunya kalau- perintah-perintah itu tentang kebaikan. Itu Oke. kita bicara misalnya masalah King, mungkin dulu pernah mengalami masa-masa di mana Jaya mungkin pernah punya mobil Mercy berapa biji. Ya, saya berandai-andai menganalogikan lah. Iya. Punya pernah motor Eropa berapa biji, moge berapa biji. Mungkin suatu saat Tuhan bisa ambil itu mungkin ya King ya. Iya, iya. Ya, sekejap juga bisa. Bisa, Ya. ya. Bisa. Jadi ya tetap nothing tulus intinya. Nothing tulus. Ya, menjalani kehidupan. Dan pada akhirnya jimat tuh, kalimat jimat itu atau misalnya isim nu paling apa tadi yang saya dapat, saya coba Yang menganalogikan yang paling benar itu adalah sodakoh dan berbuat baik. Udah. Ya. Udah mah, yakin lah saya mah. penyelamat. Bukan saya yang ngomong. Iya, iya. Iya. Karena kalau dari saya, orang yang tidak terhormat itu orang yang minta dihormati. Iya benar. King Wai kemana tadi kakak awal? Ya betul. Nah, gini King, balik ke Sawarna Indonesia. Ada suatu saat nggak sih ntar King ngedaftarin ini? Payung hukumnya Tidak kemungkinan. begini. Untuk itu tetap kita secara ini aja apa namanya natural aja. Tetap dipertahankan sebagai wadah silaturahmi. Dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pihak ketiga atau nantinya ke penggalangan dana, saya sudah menyiapkan yayasan. Oh. Jadi yang akan didaftarkan Itu yayasannya. yayasannya Ya, itu iya. Ameh rada beda tinu lain. Iya. Sepakat. Jadi link-link mungkin yang sekarang sedang dibangun atau apa nanti diarahkan untuk membantu yayasan yang King buat. Karena di yayasan itu nantinya ada lembaga bantuan hukumnya, ada lembaga penanggulangan korban narkobanya, ada juga keinginan King ini ya melalui yayasan itu, ada panti asuhannya, ada pesantrennya. Tapi kan King juga tidak bisa mengerjakan sendiri. Itu hanya bentuknya ide. King perlu orang-orang generasi muda atau seangkatan King yang punya pemikiran sama. King menyiapkan infrastrukturnya dalam artian ininya apa sarananya untuk itu teman-teman atau adik-adik atau anak-anak King punya ide-ide yang itu sehingga bisa disinergikan dengan apa yang sedang dibangun oleh King. Oh, berarti kayak ini lagi ya, kayak ex residivis kan si Heri Cuek lagi. Ya, Kalau Kang Heri Cuek kan emang khusus residivis. terus lo bicaranya global ya. global dalam artian dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Di sana kan banyak poin-poin yang bisa kita garap. Banyak poin-poin yang bisa kita garap dan bisa dijadikan percontohan untuk yang lain. Menarik ya. Menarik. Ketika orang banyaknya mengukuhkan sebuah organisasi dalam bentuk badan hukum yang lain. Kalau ini kalau udah bikin yayasan ini tujuannya udah berbeda loh. Udah tanggung jawabnya sosial loh. Iya, tanggung jawabnya Jadi bisa ada. dengan membuat yayasan jangan takut kita tidak hidup lah. Ya. Tapi kan apa sih yang akan kita bawa pada saat kita meninggal kan itu aja. Sepakat. Orang mau kolektor mobil seperti almarhum B.J. Habibie. Iya. Pada waktu meninggal kan tetap pakai ambulans. Iya, Tetap tidak ada Mercy yang paling dia sayanginya dikubur bareng. Iya. Ini sebagai contoh aja. Sama halnya kayak sultan-sultan di Timur Tengah. Iya. Ya, mau padungnya dari emas, mau tetap aja dia mah nggak. Nah itu harus dijadikan oleh kita sebagai pagar atau dalam menjalani kehidupan. Bahwa materi bukan segalanya. Iya. Kadang-kadang orang yang banyak materinya belum tentu disukai banyak orang. Iya, benar. Apalagi dengan cara menggunakan materinya, ambil hak orang ini. Iya. Langsung di flexing gitu. Dan itu kalaupun orang ada yang menghormati itu orang yang semu. Pasti ada kepentingan. Oke. Kalau saya tidak punya apa-apa datang ke sini, ya pasti dengan hati. Oh. Ada sama ngobrol di King, nanti silaturahmi. Karena mereka tidak lamun King lobanan kan King, oh iya kan seperti itu. Oke. Ya susah kalau bicara kematian kan itu sudah kepastian. Iya, Itu sudah kepastian. Tidak bisa berandai-andai seperti itu. Tapi siapapun orangnya akan menghadapi kematian. Akan. Itu saja. Sudah siapkah kita dengan kematian? Ya, itu mah Kalau kembali. kita takut mati, siapkan.
Kan Iya. kita sudah ada manual booknya. Iya, iya. Di kitab Iya. sucinya masing-masing ya. Iya. Saya tidak bicara Islam di Al-Quran. Oh tapi iya dia- iya. Setiap agama memiliki kitab sucinya dan itu merupakan manual book untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan tidak mengajarkan. Kita mah sudah enak udah dikasih manual booknya. Iya. Tapi kenapa kadang-kadang kita mengingkari atau tidak mau membuka manual booknya pada saat kita menghadapi kesulitan? Oh banyak loh King yang ngebuka, cuman ngebaca, khatam, tapi tidak diamalkan. Sayang sekali. Apalagi kayak King. Banyak. Mendingan kayak King baru tamat apa namanya Iqro. Terus terang saya baru tamat Iqro, belajar Iqro karena bawang saya akan masa mudanya. Tapi pada saat menjelang tua saya punya pemikiran sebenarnya sih saya orang Islam punya kitab suci tapi tidak bisa bacanya. Iya. Sederhana aja. Jadi pada saat King belajar membaca Al-Quran melalui Iqro, teman-teman banyak yang memposting, nggak masalah, nggak malu. Karena bukan itunya yang ingin King banggakan, tapi saya wae daik diajar. Iya iya. Mari dong teman-teman yang belum bisa ngajilah. Iya iya iya. Kan gitu. Iya iya. Tetap pesan moralnya ya. Pesan Bukan- moralnya. Kalau saya dikatakan sombong belajar membaca Al-Quran, sombongnya di mana kalau bisa baca Iya. Iqro di umur segede kieu? Iya. Ya. Tapi yang perlu disikapi oleh teman-teman adalah bahwa saya kadang-kadang kan ada saudara yang ngaji, mereka di posting, King nggak marah karena ingin spirit King itu bisa menular ke teman-teman yang belum kadang-kadang malu. Oh, ya orang sekolah tuh bisa ngaji. Era kayaknya diajar ngaji, era kayaknya tuh bisa ngaji. Kan saya tidak ngomong gitu. Iya iya iya. Ya. Benar benar. Era tuh bisa ngaji, ya diajar. Iya, dia Ya. aja. Dan anu moyokan orangnya kayaknya orang mau ditanya ke malaikat jangan tanpa kayak gigi orang. Kan bikinnya seperti itu. Dan satu ngebisikkan. Ya, apa yang kita malu? King mah nggak malu kayaknya ngaji lah. Juga nih meletik batu teh ngaji Al-Quran benar orang. Tapi justru itu kebanggaan King, pencapaian King itu pada saat dibanding pada saat wisuda atau pada saat jadi wangada, bangga kayaknya tamat baca itu terus terang untuk saat ini ya. Saya merasa sangat alhamdulillah gitu. Jadi begitu ngelihat ada tulisan Arab, udah bisa baca kan? Atau nama tuh. Nah itu, jadi sama pesan moralnya juga ke teman-teman atau ke yang nonton acara ini bahwa kalau kita belum bisa membaca Al-Quran atau apapun dan itu sangat dibutuhkan untuk kita belajar ya, tidak perlu malu. Karena yang membuat kita malu itu tidak bisa membaca Al-Quran. Iya 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 iya. Iya, itu. Baik kok. Mulai baca Iqro besok. Iya, baca itu. Bukan, di sini kan kalau ada waktu mampir aja ke sini. Iya. Jadi mulai selama bulan puasa ini di Musola Sawara saya ada musola bikin. Dan itu juga pencapaian saya. Saya sangat bangga sekali ketika saya bisa membuat suatu musola hasil dari teman-teman ada yang sodako, infak, beli apa, nanti bisa dilihat di sana. Dan saya berharap ke depan bisa bikin masjid, ke imam masjid gede-gede lah. Ya, San, baca Iqro, San. Nah itu untuk yang lain juga ingin belajar. Kalau malu di rumah sama anaknya atau sama tetangga, datang ke sini dari sini mah pada nggak bisa ngaji belajar dari awal. Belajar dari awal. Dan alhamdulillah ada kebanggaan. Iya. Baca San, saya kemarin saya berhenti dulu lah baca. Jadi ini kan baca kalau mau ke sini ngabuburit lah. Iya. Dari asar sampai itu nanti ini bareng. Ya. Kalau ngebaca mah kata Ustadz juga salah udah nggak ke dia aja. Iya. Tapi kalau mau apa namanya nggak tadabur atau apa harus ada yang bimbing. Iya. Tapi kalau macam mah kena salah lagi kuku macan lagi pahala itu kata Pak Kiai. Iya. Ya. Ya. Jadi kalau teman-teman atau kru yang mau belajar Iqro, mari Iqro dengan King. Iya. Dar, San. Saya juga akan dikurangin belajar strategi militer. Ya kemarin saya kebaca strategi militer karena Indonesia kenapa banyak sekali angkatan darat gitu. Padahal kan Indonesia negara maritim kan ya. Kenapa banyak sekali angkatan darat, angkatan lautnya sedikit gitu. Padahal kalau kita kan kalau misalkan di embargo gitu, Kang ya. Mulai ke wawasan Nusantara ya. Kalau di embargo nggak ada punten-punten ke siapa kayak
nama masih ada punten ke siapa gitu. Kita mah udah los kan bebas gitu. Iya. Gitu. Terus yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah Sandi harus ngumpulin orang untuk daftar angkatan darat. Angkatan darat perlombaan. Angkatan laut sih sebenarnya mah yang harus gitu. Adalah kita ketemu ekspektasinya ketemu sama tim ini kita bicara soal secara Iya. Belum semua ya? Belum semua nanti. tapi ternyata dapatin value yang lebih dari itu. Dari itu. Goal kita dapat goal karena hampir dari semua episode entah itu dari si A dari si B Iya. kita kejar adalah pengalaman di empiris dia. Empiris. Setiap narasumber Iya. punya pengalaman pribadi, bicara seperti apa sampai akhirnya bisa menyampaikan nilai-nilai positif ke Iya. adik-adiknya di Iya. organisasi. Iya. Atau juga bagi penonton semua ya. Jadi terima kasih banyak. Poinnya tadi Udah dapat ya, ada. Wah, banyak. Walaupun sawarnanya belum terkupas secara tuntas. Iya, ntar mungkin Jadi kita bikin kupas next tuntas sawarna. next kedua momennya Sawarna lagi ada aktivasi mungkin pas ya. Iya. Boleh. iya. Insya Allah mungkin akhir bulan nanti ada kegiatan buka puasa bersama yatim dan dua. Iya. Mungkin bisa itu dibikin apa namanya yang siaran langsung kayak gitu. Iya, secara langsung kayak gitu. Boleh. Senang sekali kita berbagi pengalaman dan saya juga belum banyak bicara tentang sawarna, tapi masih tentang pengalaman hidup saya. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari apa yang kita bicarakan hari ini ya. Kayaknya King sering seneng ngebaca filsuf juga ya. Justru itu, makanya ini dari pengalaman empiris. Empiris ya. Dan ternyata begitu disandingkan dengan keilmuan, dengan agama, ada itu ternyata semuanya. Oh. Ada. Jadi lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan tentunya perbuatan itu yang sifatnya universal, nanti pasti nyambung ke keilmuan kemana. Kalau tanpa maksud tertentu di dalamnya, karena itu nanti yang akan menghambat nanti. Iya. Lempeng ya. Lempeng. Kalau nanti lempeng, jadi kalau nanti kita berbuat sesuatu kebaikan dan feedbacknya bagus, ya itu mah rezeki, bukan yang kita cari. Kadang-kadang orang membuat sesuatu kan ngitung feedback ya tadi. Ntar gua bahkan begini, begitu. Bahkan orang aja doa sama sumpah itu nggak ngerti. Kadang-kadang kan orang nyumpahi itu sebenarnya nyumpahin kan, bukan doa. Nyumpahin orang, kenapa orang kok nyuruh Allah matiin orang, ya kan? Semoga gitu kan banyak kan orang kayak gitu kan salah persepsi. Itu bukan doa sebenarnya kan sumpah kan gitu. Nantilah kita bikin waktu lagi untuk bicara tentang sawarna ya. Kemudian nanti bicara lagi tentang nilai-nilai yang diperoleh. Karena yang penting kan itu. Karena itu akan menjadi ini buat generasi muda. Dan saya pengalaman, kan bahasanya gitu. Itu mah pengalaman saya lancik si cenah, bukan karena si buku. Iya. Karena saya mau berpikir, saya punya tanggung jawab untuk menjalankan kebaikan, jadi harus dengan contohnya. Contoh dari mana? Yang mendingan yang gampang mah yang saya alami sendiri aja. Oh. Jadi lebih masuk kan? Lebih masuk daripada cenah. Ya terserah, ada gue mengalamin. Iya benar. Enggak gitu. Tapi jangan melihat seseorang itu dari materinya. Kalau melihat dari materi ya susah. Kalau kita bicara tentang kehidupannya, lihat perjalanan hidupnya, lihat pesan-pesan yang bisa diambil hikmahnya oleh materi. Udah gampang, apalagi dengan posisi saya sebagai pengacara. Untuk mencari materi gampang, asal kita mau mengkhianati kehidupan kita, mengkhianati hati nurani kita. Oh iya. Gampang. Ngerti. Lebih gampang. Tapi Jangan saya gitu. tidak mau gawe wae di press keluarnya. Karena saya dari awal harus punya prinsip, kata saya juga. Jadi begitu kita punya prinsip, kita menjalani hidup ini dengan sebagai diri kita sendiri. Mau ketemu orang pakai apa-apa juga cuma salah saya. Misalnya saya mau ke undangan seseorang, nggak ada kendaraan, ada motor, pakai motor aja. Jadi itu mau ditanya, King pakai mobil naon? Mau lah. Oh iya. Yang penting kita punya nilai. Ya. Jika kita punya nilai, orang tidak akan menanya pakai naon, bukan duit, tidak akan. Itu yang perlu
di garis bawahi, dan mudah-mudahan ada generasi muda yang bisa berpikiran seperti itu. Tapi memang perlu perjuangan. Tapi kalau kita melihat sesuatu dari materi, ya silakan aja cari materi. Tapi saya tidak merekomendasikan itu akan membuat teman-teman atau yang lainnya di hari itu akan senang. Karena kita akan kembali lagi bagaimana kita mencari materi itu, mengumpulkannya. Dan itu akan menjadi pikiran kita di saat kita sudah memasuki ingin baik. Ya, jadi kan orang akan aduh ya. Iya. Mati. Oke, nantikan episode akan yang datang lebih mengupas ke Sawarna, ya. Tapi jangan seperti sinetron apa yang nggak tamat-tamat. Orang ibu-ibu tahu yang apa? Cinta Fitri. Nggak tamat-tamat lah. Jangan putus. Pokoknya jangan sampai seperti episodenya jangan seperti itu. Cinta Fitri. Cinta Fitri. Oh ini host dulu udah tidak boleh. Bukan, ada lagi aduh apa yang terkenal. Apa ya? Bahas sinetron. Tapi oke, untuk episode ini kita makasih banyak buat King. Sama-sama, terima kasih juga untuk adik-adikku. Iya. Masih kurang kira-kira Sampai setengah satu loh ini. Atau nanti bisa lah, nanti kita ngobrol-ngobrol, potong-potong nanti disesuaikan dengan. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau bicara kita tergantung pertanyaan atau tergantung ada yang di pikiran. Ya. Mungkin ke depan bolehlah adik-adik ada yang panggil datang ke sini kita ngobrol, ada yang bagusnya, oh iya maka saya dengan senang hati akan. Nanti kita ganti ruangannya, settingannya di lantai atas. Iya, ada studio Di musola, di mana aja nanti. Ya, Jat, tadi kan sudah ke atas kan? Apa? Ada Nanti studio. Di setting di atas bikin kayak gini ngobrol lagi. Oke, siap. ada studio juga di atas. Bisa, nanti ke depan bisa dipergunakan, mangga nanti saya yang mencari tamu-tamu. Datang ke dia wawancara. Siap. Dari dibicarain nih King Ya, Iya. saya bisa, insya Allah bisa membantu misalnya tokoh-tokoh atau siapa yang Iya. kenal dengan saya. Kayaknya King ntar bikin preman insap, bukan preman incium. Atau nanti atau saya nanti dibantu aja bikin podcast King Sawarna. King sama. Saya udah jadi hostnya gitu ya. Tapi setelah ini selesai dulu biar tahu dulu kan orang. Iya. Nanti kita bikin King Sawarna, bikin tim. Jadi nanti ketua-ketua ormas siapa kita undang ke sini semua. Siap. Ya, nanti tokoh-tokoh budaya. Tokoh-tokoh budaya. Karena tokoh-tokoh budaya juga perlu bukan panggung ya, perlu hal seperti ini. Iya. Untuk menyampaikan banyak teman-teman yang Mudah-mudahan Kang Budi Daton banyak yang saya tanyakan. kita aja nanti yang bikin. Mungkin untuk awalnya ormas, nanti misal birokrat, aparat, ataupun hostna saya masih gana saya jeplak ngapain nanya gitu. Ya, jawabnya nu nggak jawab nu mikir gitu. Paling saya bilang, kali Kang, anu dicatat tadi kita sami sareng nu dilakukeun ya. Iya. Sumuhun King. Siap Atuh King, terima kasih Ya, sama-sama. untuk ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak King. Sama-sama. Ya, sekian dari kita dari Podgeng. Oke. Saksikan berikutnya episode King pasti ada ya. King ya. Berlanjut. Berlanjut Dan kan emang